Ini langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian dirahmati Allah, para bapak, para ibu, para ayah, para bunda, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini, hari yang mulia ini bertepatan dengan Maulid Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dikumpulkan dan benar-benar hanya karena karunia Allah kita ini dikumpulkan. Kalau Allah ingin mengumpulkan yang jauh bertemu, kalau Allah tidak ingin mengumpulkan maka yang dekat pun susah ketemunya. Saya tinggal di Malang, tapi kita bisa ketemu di Banjaran ini ya. Sementara orang-orang Malang sering malah marah sama saya. Sama-sama orang Malang kok susah banget dikumpul ketemunya gitu ya. Nah begitu. Ayah bunda sekalian, bapak ibu jamaah sekalian dirahmati Allah. Pada hari ini barangkali saya akan menyampaikan sesuatu yang akan membongkar, yang akan merombak, yang akan memperbaharui pemikiran kita tentang pendidikan anak-anak kita. Tadi saya sudah mendengar dari dalam, saya diminta untuk menyampaikan satu materi. Mari didik anak kita jadi pemuda, bukan jadi remaja. Nah gitu ya. Emang bedanya apa? Sebegitu bedakah? Sebegitu fatalkah akibatnya kalau yang kita didik remaja? Bagaimana bedanya kalau kita didik itu para pemuda? Bukankah ini cuma istilah aja? Sama aja sebenarnya, pemuda, remaja beda-beda tipis begitu ya. Nah, Bapak Ibu ayah bunda jamaah sekalian dirahmati Allah, saya juga begitu dulunya. Sebelum tahun 85, 83 saya diterima di psikologi UI, kuliah di jurusan psikologi. Tahun 85 saya mengikuti kuliah teori perkembangan anak. Menurut teori perkembangan anak versi psikologi, anak itu berkembang pertama dari masa lahir. Istilah mereka itu masa natal namanya, masa lahir. Sesudah itu masuk masa bayi. Masuk masa infancy, 0 sampai 2 tahun. Lalu setelah bayi masuk masa usia dini. Bahasa psikologinya tuh toddler. Itu 2 sampai 7 tahun. Lalu 7 sampai 12 tahun memasuki masa anak. Childhood. Ya. 7 sampai 12. Sesudah 12 memasuki masa remaja. Ternyata bahasa Inggrisnya itu adolescence. Rupanya itu berasal dari bahasa Yunani, adolescere. Tahun 60-an akhir diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia remaja. Ingat ya Bapak Ibu ayah bunda sekalian, kata remaja baru ada di Indonesia akhir tahun 60-an. Indonesia dulu belum mengenal kata remaja. Indonesia mengenal kata pemuda dan bangga dengan panggilan Bung. Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo,
Bung Syahrir, Bung Tan Malaka, tahun 60-an akhir baru ada kata baru namanya remaja. Tapi saya kembali ya. Jadi rupanya remaja itu, adolescence bahasa Inggrisnya, berasal dari bahasa Yunani adolescere, yang artinya menjelang adult atau pre-adult. Anak-anak udah enggak, tapi dewasa pun masih belum. Namanya adolescere, pre-adult, adolescence. Tiba-tiba iman saya memberontak. Ya. Karena saya memang terbiasa pikiran saya diberontakkan oleh iman gitu ya. Emang ada ya dalam Islam? Orang dewasa belum, anak-anak udah enggak. Rasanya sederhana deh. Sebelum akil balik namanya anak-anak, akil balik namanya dewasa, titik. Kok ada sih anak-anak bukan, dewasa belum, ABG, anak baru gede, dibilang gede anak, dibilang anak gede gitu ya. Ada-ada aja gitu. Nah cuman Bapak Ibu jamaah sekalian, namanya juga kan masih mahasiswa ya, baru semester 5, masa mau melawan teori yang sudah meraksasa, bahkan sudah distempel Islam kok. Kan ada remaja Islam, kan ada remaja masjid, berarti kan Islam sudah membenarkan teori remaja, kan berarti masjid sudah membenarkan teori remaja. Masa enak aja saya protes, jangan-jangan saya murtad kan? Tapi hati saya gelisah. Saya cuma bisa ngomong sama seorang teman saya namanya Irwan Prayitno ya, pernah 2 periode jadi gubernur Sumatera Barat ya, tapi sekarang udah selesai. Wan, aku nggak yakin deh dalam Islam ada konsep tentang remaja gitu ya. Beliau juga nanggepinnya sederhana, oh ya gitu doang ya. Tapi tahun 92 pikiran saya makin terbuka, karena saya ketemu buku-buku yang mengatakan jangankan di Indonesia, di Barat remaja baru ada tahun akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20 baru ada remaja. Di Barat aja baru ada remaja akhir abad 19, awal abad ke-20. Nah baru deh mulai ada kepercayaan diri pada diri saya. Gua bilang juga apa, ini generasi jadi-jadian, bukan dari sononya, bukan dari Allah, bukan dari Islam. Generasi yang muncul belakangan. Nah saya baru ingat, iya ya di Barat juga sebelumnya belum ada. Saya dulu sering nonton film Little House on the Prairie, mungkin ibu sering nonton nggak? Laura Ingalls kan 20 tahun udah nikah ya. 12 tahun. Laura Ingalls tuh 12 tahun udah nikah. Suaminya siapa? Suaminya 14 tahun. Emang dulu 12 tahun udah dewasa. 14 tahun udah dewasa. Jangankan dalam Islam, di Barat aja remaja baru dikenal di akhir abad 19, di awal abad ke-20. Nah begitu. Sedikit percaya diri, tapi kesibukan saya membuat saya lupa atas kritik saya terhadap terhadap masa remaja ini. Sampai kemudian di tahun 2014 saya baru disadarkan. Waktu itu ada seorang perempuan bernama Yuyun ya. Seorang bernama Yuyun dibunuh dan diperkosa oleh 12 orang laki-laki, tapi 7 orang diantaranya cuma dihukum ringan. Kenapa? Masih anak-anak. Memperkosa dan membunuh tapi dihukum ringan dengan alasan masih anak-anak. Karena menurut KUHP 0 sampai 18 tahun itu anak-anak. 18 tahun lewat sehari sampai meninggal baru disebut dewasa. Saya bilang, apa pantas disebut anak-anak? Udah bisa memperkosa, udah terangsang, sudah memancarkan sperma,
kasarnya udah bisa bikin anak kok disebut anak-anak, lucu saya bilang. Gara-gara disebut anak-anak terus dihukum ringan, cuma dihukum separuhnya orang dewasa. Gak lama kemudian di Sulawesi Barat ada lagi kasus. Siswa 10 tahun menghamili siswa lain 9 tahun. Menurut undang-undang kalau kejahatan kriminal dilakukan di bawah 12 gak bisa dihukum 1 hari pun. Ya udah, sama polisi cuma bisa didamaikan. Akhirnya sang ibu dengan meratap-ratap, meraung-raung mengatakannya, sudahlah kalau cucuku lahir biarkan aku yang merawatnya. Gak mungkin juga aku nikahkan anakku 9 tahun ini dengan bocah ingusan 10 tahun. Di satu sisi ingusan, tapi di sisi lain sudah mampu bikin anak. Nah gitu ya. Ini apa ini yang terjadi? Sebenarnya si laki-laki 10 tahun ini sudah dewasa atau anak-anak? Atau ya istilah kita tadi remaja, nggak jelas ya. Di situ saya baru sadar. Saya mesti seriusi ini urusan. Remaja ini bukan semata-mata istilah, tapi satu situasi. Ayah bunda, saya baru sadar. Remaja adalah orang yang secara badan sudah dewasa, tapi secara kejiwaan belum dewasa. Fisiknya sudah dewasa, buktinya apa? Sudah memancarkan sperma, sudah menghasilkan sel telur. Tapi jiwanya belum dewasa. Dalam bahasa agama apa ya? Ya, dia sudah balik tapi belum akil. Dia sudah balik tapi belum akil. Sudah dewasa fisik tapi belum dewasa mental. Islam tidak mengenal ini, dewasa fisik ya dewasa mental ya dewasa fisik. Makanya akil dan balik itu sepaket, nggak boleh dipisah-pisah, nggak boleh. Bahaya betul. Lalu saya ngomong dengan dokter-dokter, dok, anak-anak sekarang itu 10 tahun udah balik loh dok. Itu dengan dokter-dokter dari Brawijaya saya ngobrolnya. Dia bilang, bang, sekarang sudah bukan 10 bang, 9 sudah balik bang. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 9 makin cepat bu sekarang bu. Dewasa badan bu, dewasa fisik makin cepat. Berarti 9 tahun sudah memulai masa puberti. Puber. Tapi begitu saya ngomong dengan dosen-dosen dari ITB, Prof, anak-anak kita baru balik umur 25, Prof. Baru akil. Baliknya kan tadi udah makin cepat ya, 9 ya. Baru akil umur 25, Prof. Bang, kata siapa 25 sudah berakal, bang? Kata siapa 25 sudah akil, bang? 27 belum. Innalillahi lagi deh. Pubertinya makin cepat, maturity-nya makin telat. Kedewasaan mentalnya makin telat, akalnya belum berkembang. Jadi kapan, Prof, mereka itu sudah akil? 27 kali katanya. Prof, jangan nakut-nakutin saya, Prof. Masa balik makin cepat, akil makin telat lagi? Bang Aat, mahasiswa S3 kita itu belum akil, Bang. Uang kuliah mereka, biaya hidupnya, uang kosnya, uang bukunya, kebanyakan tuh masih dari orang tua. Di mana akilnya, Bang? Saya yang diomelin. Bang, mahasiswa kita itu masih belum mandiri loh bang. Ini S3 loh bang ya. Kami masih tanyain, disertasimu bab 1 udah jadi belum? Bab 2 piye kabari bab 2? Kalau nggak ditanya, nggak dikerjain, kelakuan masih kayak anak-anak kok bang. Di mana akilnya bang? Mereka gampang putus asa bang. Mereka gampang pengen bunuh diri bang. Anak-anak S3 kita itu bang. Masih pantas saya sebut anak-anak kok. Kalau abang melihat mahasiswa S3 kita datang ke kampus dengan baju lengan panjang,
Tolong buka lengannya ya bang, agar abang lihat nih, ini ada pesetan-pesetan silet bang. Kalau bahasa anak sekarang tuh ngebarcode. S3 bang. Di mana akilnya bang? Saya yang malah diomelin balik sama dosen. Balik sudah terjadi di umur 9. Akil baru terjadi di umur 27. 27 kurang 9, ada jarak 18 tahun antara puberty dengan maturity. Antara balik dengan akil. Antara kedewasaan fisik dan kedewasaan mental. Yang lebih membuat saya takut waktu saya ceramah di Hari Keluarga Nasional tahun 2019 di Jogja. Teman-teman BKKBN Jogja bilang, bang, tahun 2035, tolong dicatat ayah bunda ya, bapak ibu ya. Tahun 2035 balik sudah terjadi di usia 7. Anak-anak kita sudah mimpi basah dan menstruasi di usia 7. Sementara akil baru terjadi di usia 30. Balik makin cepat, akil makin telat. 30. Kadang-kadang saya memikir nggak perlu nunggu 2035, karena sekarang saya udah banyak lihat yang kayak gitu. Yang umur 7 udah balik, udah saya lihat sekarang, nggak usah nunggu 2035. Yang 30 belum akil-akil udah saya lihat sampai sekarang. Saya baru ketemu orang 39 tahun belum akil tuh. Udah punya anak padahal. Udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya pekerjaan, tapi akil sih belum. Ya. Ayah bunda sekalian. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa mesti saya ributkan orang udah balik belum akil gitu? Emang masalah? Dan seberapa bahayanya masalahnya? Bapak Ibu, dalam Al-Quran surat Asy-Syams Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya, di dalam jiwa itu Allah udah ilhamkan jalan dosa dan jalan takwa. Beruntunglah orang-orang yang mensucikannya dan rugilah orang-orang yang mengotorinya. Mungkin banyak di antara kita nggak sadar ya Bapak Ibu ya. Jalan dosa itu baru aktif kalau seseorang itu baligh. Jalan nafsu baru akan teraktivasi ketika seseorang itu baligh. Jadi baligh itu, dewasa fisik itu mengaktifkan dan menghidupkan jalan nafsu. Pengendali nafsu itu namanya akal. Akalnya baru aktif umur 27. Wa taqwaha, jalan takwanya baru aktif umur 27, nanti tahun 2035 aktif baru umur 30. Jadi ini ada nafsu yang udah menggelora, tapi ada akal yang belum aktif untuk mampu mengelola hawa nafsu ini. Yang mengendalikannya, yang mengarahkannya, yang memimpin hawa nafsu itu namanya akal. Tapi akal ini belum aktif sama sekali. Lalu apa yang akan terjadi ketika yang kita hadapi adalah remaja. Orang yang nafsunya sudah bergejolak tapi tanpa kontrol sama sekali. Ya. Ya, sorry. Ya ini tawuran. Jadi kata Imam Al-Ghazali, nafsu itu jenisnya ada dua. Ada syahwat, ada ghadab. Ada nafsu bersenang-senang, syahwat. Ada nafsu agresivitas, namanya ghadab. Salah satu di antaranya ya ghadab ini. Nih, tawuran. Kadang-kadang saya juga bingung. Nggak ada dendam, nggak ada apa-apa, tahu-tahu berantem. Cuman yang gara-gara yang satu pendukung Persib Bobotoh,
yang satu pendukung Persija, Jackmania. Nggak ada riwayat dendam. Tiba-tiba di Gelora Bandung Lautan Api dibunuh satu orang. Karena ada gejolak hawa nafsu. Hawa nafsu tanpa kontrol akal, amar atau bisu, akan memerintahkan pada kebaikan. Hawa nafsu itu indah, hawa nafsu itu mulia kalau dalam kontrol. Sama dengan api, air, tanah, angin. Api ketika terkontrol indah betul, bisa buat masak. Air ketika terkontrol indah betul karena bisa minum kita. Angin kalau terkontrol, luar biasa, kita jadi enak, ada kipas angin segala macam. Begitu juga tanah, cuman begitu tak terkontrol, api itu bisa bikin kebakaran. Air itu bisa bikin tsunami, air bah. Angin itu bisa bikin angin tornado. Dan tanah juga bisa bikin tanah longsor kalau nggak dikelola oleh akal. Remaja itu kalau dia api cuma bisa bikin kebakaran, kalau dia air cuma bisa bikin air bah atau tsunami. Kalau dia jadi angin ya cuma bisa bikin angin tornado. Kalau dia jadi tanah ya cuma bisa bikin longsor, itu aja. Atau yang kedua, narkoba. Kemarin baru tertangkap narkoba 10 ton dengan seorang gembong narkoba yang baru. Tahun 2018 transaksi narkoba di Indonesia itu 1.200 triliun. Aduh, cepat dengan APBN kita. Kenapa? Remaja itu butuh narkoba. Mereka udah punya banyak masalah, tapi akalnya belum siap mengatasi masalah. Ya sudah, cari pelarian aja. Kemana? Narkoba. Sampai kapanpun, selama yang kita produksi adalah remaja, mereka butuh narkoba. Karena mereka butuh pelarian. Ayah bunda bapak ibu jamaah sekalian rahimakumullah, barangkali 8 hari yang lalu ada yang baca cerita seorang mahasiswa UGM bunuh diri di kos-kosannya di Pogong. Kenapa? Karena mereka udah berhadapan dengan begitu banyak masalah, tapi belum siap memikul dan memecahkan masalah itu karena mereka belum akil. Memecahkan masalah matematika mah udah bisa, memecahkan masalah biologi, fisika, kimia udah bisa, problem solving udah jago, tapi solution making, memberikan solusi terhadap masalah kehidupan belum bisa. Jadi mereka butuh pelarian. Pelariannya narkoba atau ya bunuh diri. Beberapa bulan silam 38 mahasiswa IPB terjebak pinjol 1,2 miliar. Mereka belum bisa mengelola dana, mengelola hati, mengelola waktu, mengelola kebutuhan, mengelola syahwat. 38 dengan 1,2 miliar itu tentunya data permukaan, aslinya pasti lebih gede. Lalu mahasiswa UI sastra Rusia gara-gara pinjol bunuh adik kelas sesama sastra Rusia. Karena adik kelasnya banyak duit. Ini yang terjadi. Gejolak nafsu yang nggak bisa dikelola. Waktu SMA uangnya harian, tiba-tiba waktu kuliah uangnya bulanan. Tanggal 1 sampai tanggal 5 makannya Solaria. Tanggal 5 sampai tanggal 26 Indomie. Tanggal 26 sampai tanggal 31 Proma. Udah gak ada duit lagi. Ngelola hati gak bisa. Inilah remaja kita. Teman-teman dari IPB ngajak saya, ayo dong Bang Aad ngadain training buat mahasiswa IPB agar mereka tahu caranya ngelola duit. Ini bukan soal gak bisa cara ngelola duit, mereka belum akil. Bukan hanya ngelola duit, mengelola waktu, mengelola hati. Termasuk mengelola waktu ya. Tiba-tiba seorang kaprodi Unsyah Banda Aceh bikin surat edaran tata cara mandi agar tidak bau bagi mahasiswa. Kan konyol ngajarin mahasiswa mandi nggak bau.
Tapi dosen-dosen sekarang tuh ngeluh, mahasiswa sekarang tuh bau-bau. Saya bilang bukan karena mereka nggak bisa mandi wangi, bukan. Mereka memang kuliah nggak mandi. Mereka nggak bisa ngelola waktu. Jam 2 itu mereka masih bangun kok. Jam 2 malam ya masih internetan. Jam 3 malam baru tidur. Jam 5 bangun dadakan, nggak pakai mandi, cuci muka, ngambil ransel, langsung berangkat kuliah. Itu yang bikin bau, saya bilang. Betapa banyaknya mahasiswa IPB DO gara-gara susah bangun pagi. DO bukannya karena nggak pintar, nggak ada anak ITB itu yang nggak pintar, nggak ada, pintar-pintar semua. Kadang-kadang ada yang baru masuk S1 aja soal S3 dia kerjain dengan benar. Cuman nggak bisa ngelola diri. Pemenang medali perak Olimpiade Fisika tingkat internasional sekarang udah DO. Fisika loh, medali perak loh, Olimpiade tingkat dunia loh, DO. Karena pinter, ya karena bodoh ya nggak mungkin. Tapi karena emang nggak bisa mengelola hati, mengelola diri dan sebagainya. Setiap kuliah pagi mesti dibangunin sama ibunya. Bangun nak, ya mami, ya mami. Dia taruh itu telepon, dia tidur lagi. Jam 8 pagi baru bangun, tergopoh-gopoh. Di ITB paling lama telat itu 5 menit. 5 menit kalau nggak pintu udah tutup. Telat lagi, 4 kali telat. Nggak bisa ikut ujian, dapat nilai E. Semua mata kuliah pagi dapat nilai E. Ya DO. Atau ini, geng motor. Ya remaja itu akan begini. Mereka tidak tahu siapa dirinya, tidak punya identitas diri yang baik. Pertanyaan who am I? Siapa aku? Nggak bisa dia jawab. Dibilang anak-anak gede, dibilang gede anak. Giliran minta duit sama orang tua, udah gede masih minta duit. Giliran minta kawin, masih kecil udah minta kawin. Jadi aku ini udah gede atau masih kecil? Bingung. Orang tuanya juga bingung, dia juga bingung. Ketiadaan identitas diri, pertanyaan-pertanyaan tentang siapa aku tuh nggak bisa dijawab. Yang dalam Islam sudah bisa dijawab umur 10 tahun. Sekarang mahasiswa juga enggak. Penelitian alumni ITB mengatakan 73% mahasiswa ITB itu merasa dirinya salah jurusan. Ya Allah, udah sarjana merasa diri salah jurusan. Kemana aja selama ini? Artinya dia jadi sarjana pun belum punya identitas diri, terpaksa ikut geng motor. Punya identitas kelompok, nggak punya identitas diri. Bandung terkenal dengan geng motornya. Ya. Nah gitu. Remaja akan identik dengan seks bebas, hamil di luar nikah, apa ndak dikata. Ada dorongan nafsu yang begitu bergejolak, nggak bisa ditahan lagi. Pernah saya dari Jogja naik bis jam 3 pagi nyampe Bandung, berhenti di depan Gedung Sate. Saya turun nyari angkot ke kos-kosan. Nggak lama kemudian lagi asik nunggu angkot, ada sedan tua Holden Kingswood lewat di depan saya. Ada gadis bugil lagi duduk di jendela, sengaja jendela depan udah dibuka. Di dalam cowok-cowok lagi ngegerayangin dia. Ini kan jalanan umum, ini kan Gedung Sate. Sampai saya bertanya-tanya waktu saya datang ke kampus pagi harinya. Ini ada apa? Ini orang Bandung bikin kelakuan apa lagi, saya bilang. Iya bang, sekarang lagi tren bang, eksibisionisme. Mereka ingin melakukan aktivitas seksual, tapi kepengennya di tempat umum karena kepengen ditonton bang. Itu mereka itu jam 3, karena jam 2 itu pulang dugem, jadi mereka setengah mabok gitu bang. Astagfirullahaladzim. Beberapa tahun sebelumnya saya tiba-tiba ditelepon oleh Bupati Bangka Tengah. Bang bisa ke Bangka nggak sore hari ini bang? Ada apa pak? Penting nanti saya kabarin deh, pokoknya cari pesawat terakhir segera berangkat ke Bangka bang. Saya tunggu di bandara. Sampai di bandara Pak Bupati bilang, Bang Aat tahu Pantai Koba? Ya tahu lah bang. Kemarin malam zina massal bang sepanjang pantai bang. Tolong selamatkan generasi kami bang.
Ya mau diselamatkan asal-asalan atau mau diselamatkan dari akarnya. Kalau pengen dari akarnya, ini persoalan balik yang cepat, akil yang telat. Ini akar. Pengajian udah, iya pengajian udah dikasih, memang ceramah agama udah tentang akhlak, tentang moral, haramnya zina udah diajarkan kok. Tapi kan nafsu ini begitu bergejolak. Akal tidak dihidupkan. Mau 1000 kali diajarkan haramnya zina juga mereka akan tetap berzina. Ini yang jadi masalah bagi kita. Hasil asesmen saya di satu SMP di Belitung Timur menyatakan 96% dari siswa kelas 7 kita udah terpapar pornografi. Sekedar meniadakan pornografi, menghukum mereka-mereka yang terlibat pornografi nggak ada gunanya. Mereka lebih cerdik kok daripada kita untuk menyembunyikan perbuatannya agar nggak ketahuan. Di sebuah pondok pesantren saya ingat, tiba-tiba saluran air mampet, begitu diperiksa ternyata saluran air itu ketutup dengan VCD porno. Zaman masih pakai VCD. Setelah itu semua kamar santri dicek, selalu ada sidak, pintu kamar tidak boleh tertutup, hordeng harus selalu terbuka biar bisa diintip dari luar. Alhamdulillah nggak ketemu apa-apa lagi, nggak ada lagi ketemu VCD porno. Ketika karpet masjid diangkat untuk dibersihkan tiap bulan, ternyata VCD porno itu semuanya ada di bawah karpet masjid. Itulah kelakuan mereka, cerdiknya mereka. Jadi kemudian ketika kita berhadapan dengan problematika seksual yang nggak ada selesai-selesainya, tiba-tiba di Gontor tiap bulan ada 200 siswi kelas 12 mengajukan dispensasi nikah muda karena hamil di luar nikah. Dan Gontor mengatakan, Gontor mah kecil, nggak usah ngegede-gedein deh, saya mau buka seluruh Jawa Timur. Ternyata Malang terbesar, 3.400 permohonan dispensasi tiap bulan karena telah hamil di luar nikah, siswa kelas 12. Ya sebentar lagi tunggu-tunggu saja lah, naudzubillah min dzalik ya, kelas 6. Itu udah banyak sekarang. Se-Indonesia ada 31.000 permohonan nikah dini karena telah hamil di luar nikah di umur 18 tahun. Orang 5 tahun aja mereka sudah pacarannya manggilnya ayah bunda kok. Seorang kepala sekolah di Ciledug nangis sama saya, bang saya buka bang HP siswa kelas 5, ternyata mereka bikin grup WA bang, isinya yuk kita berzina bareng-bareng besok di Losmen. Dia buka waktu itu hari Jumat ya, oleh kepala sekolah ini di Tangerang. Udah kalau begitu anak kita masukkan pesantren aja, dia masukkan pesantren aja. Mohon maaf kalau kita mau jujur, emang di pesantren nggak ada gituan, cukup besar. Cuman ya lelaki sama lelaki, perempuannya sama perempuan. Ya gitu. LGBT di pondok dari dulu udah ada, tapi begitu keluar pondok kembali normal kayak orang biasa. Sekarang 4 orang pimpinan pondok datang ke rumah saya di Jogja. Saya tanya, ada apa Pak Kiai LGBT? Ustaz, kan udah dari dulu LGBT segitu. Dulu kan LGBT di pondok, habis itu keluar biasa kok normal. Sekarang awet. Iya, karena sekarang LGBT itu sebuah gerakan, saya bilang. Kita dirikan pondok di sini, nggak jauh dari pondok itu selalu orang LGBT bikin sekretariat, saya bilang. Di setiap pondok yang didirikan untuk meng-LGBT-kan anak-anak kita. Tapi sekali lagi kata kuncinya bukan itu cuma efek. Selama kita melahirkan generasi yang udah balik belum akil, kita kan berhadapan dengan masalah yang sama. Ini ada beberapa kasus ya, mahasiswa UGM bunuh diri di kos, siswa SMA 7 Banjarmasin bunuh temannya. Apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan di Banjarmasin? Tolong di setiap sekolah di Banjarmasin sekarang ada metal detektor, cuman begitu aja biar mereka nggak bawa pisau, nggak bawa pedang untuk bunuh. Bagaimana kalau mereka membunuh pakai bambu runcing? Kan nggak ketahuan pakai metal detektor.
Solusinya jangan tanggung-tanggung dong. Selesaikan akar masalah. 31.000 siswa kelas 12 ajukan dispensasi, 38 mahasiswa IPB terlibat pinjol 1,2 miliar. Ini yang udah saya ceritakan tadi ya. Indonesia sekarang menjadi target pedofilia internasional. Orang yang sukanya berhubungan seks sama anak kecil. Kenapa Indonesia menjadi target? Karena di Indonesia 8 tahun bibir sudah mulai merah merekah. 8 tahun pipi sudah mulai merah merona. 8 tahun lirikan mata udah mulai beda. 8 tahun kulit itu udah mulus dilapisi kolagen. Saya dulu waktu umur 13 tahun, rasanya teman-teman SMP yang perempuan kulitnya masih busik ya. Kalau saya tarik garis, seret putih masih. Sekarang 8 tahun sudah mulus. Sementara ada penjahat yang senangnya anak kecil. Ya. Kebetulan orang Indonesia pun egonya lemah ya. Akibatnya tangan dipegang diam saja, ditarik ke kamar mandi diam saja. Tidak menampik dan tidak menepis. Pedofilia ini nggak mau sekarang disebut pedofilia. Mereka menyebut namanya pedoseksual. Karena kalau pakai filia itu artinya kelainan. Mereka menganggap ini bukan kelainan, dan di Amerika sedang diminta disahkan oleh Mahkamah Agung bahwa pedofilia itu sah dan legal selama anak-anaknya mau. Nah, gitu ya. Ini problem kita, ya. Tentang LGBT yang marak di mana-mana, ya. Luar biasa. Nah, sebenarnya kita sedang berhadapan dengan masalah apa? Bapak Ibu sekalian, jadi pertama ya, remaja itu bukan dari sononya, bukan sebuah ketentuan dari langit yang sejak zaman Adam udah ada remaja, enggak. Remaja baru ada sejak akhir abad 19. Itu banyak pernyataan yang saya sebut itu cuma dari Hildegard ya. Psikolog kita sudah wafat, dosen saya Profesor Dr. Sarlito Wirawan Sarwono juga dia bilang kok remaja baru ada di awal abad ke-20 kok. Diresmikan dengan keluarnya buku dari G. Stanley Hall yang judulnya Adolescence, baru sejak itu remaja ada. Di Indonesia remaja baru tahun 60-an baru ada, karena sebelumnya belum. Bahkan kita punya undang-undang keren loh. Undang-undang kita tahun 51 sesuai dengan ajaran Islam. Putra-putri Indonesia yang telah berusia 15 tahun sudah harus mampu melaksanakan fungsi dan tanggung jawab orang dewasa. Keren undang-undang kita tahun 51. Sesuai dengan ajaran Islam, tidak berbeda pendapat para ulama dari 4 mazhab bahwa paling lambat kedewasaan itu sudah terjadi di umur 15. Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran Republik Indonesia pun mengatakan nomor 1 tahun 51 ya, putra-putri Indonesia yang telah berusia 15 tahun sudah harus mampu melaksanakan fungsi dan tanggung jawab orang dewasa. Keren banget. Jadi umur 50-an mah belum ada remaja di Indonesia. Umur 15 tahun laki-laki udah bisa bilang sama ibunya, Bu, ini ada sedikit uang untuk beli sirih, Bu. Sekarang 25 tahun, ya uang kuliah mana ya? Beda betul ya. Dulu 15 tahun udah dikasih duit buat beli sirih. Sekarang 25 tahun uang kuliah mana ya? Nah itu. Kenapa baru ada sejak akhir abad 19 atau awal abad ke-20? Karena abad 18 terjadi revolusi industri. Sejak revolusi industri itu kita kerja di kantoran 8 jam sehari nyari duit. 40 jam sepekan dan 2000 jam setahun. Mana ada lagi waktu untuk didik anak? Belum lagi berangkatnya. Belum lagi waktu yang dihabiskan untuk pulang. Belum lagi masa istirahat. Di Jakarta orang berangkat kerja jam 5 pagi itu udah kayak dikejar setan. Karena udah takut terlambat itu berangkat jam 5 pagi. Jam 10 malam baru pulang.
Sejak saat itu maka kemudian anak-anak Indonesia manusia di dunia itu mulai disekolahkan karena orang tua sudah tidak punya waktu. Sekolah berasal dari bahasa Yunani skole, tempat mengisi waktu luang. Tapi sejak awal abad ke-20 sekolah bukan mengisi waktu luang lagi. Sebagian besar waktu anak kita di sekolah. Sekolah udah jadi laundry. Antar pagi pulang sore, antar pagi jemput sore, antar pagi jemput sore. Udah jadi laundry. Bukan lagi jadi skole, tempat mengisi waktu lowong ya. Ayah bunda sekalian, yang jadi masalah adalah sekolah itu lembaga pengajaran, bukan lembaga pendidikan. Oke, matematika, pengetahuan bisa diajarkan di sekolah. Keterampilan bisa diajarkan di sekolah. Anak nggak bisa berenang, kasih ke sekolah. Anak nggak bisa menunggang kuda, kasih ke sekolah. Anak nggak bisa memanah, kasih ke sekolah. Tapi kalau yang namanya karakter, itu rumah. Pendidikan ada di rumah, pengajaran ada di sekolah. Ini pendidikan pun ingin dikasih ke sekolah. Di sekolah, jujur ya, mohon maaf kalau ada guru-guru di sini. Tapi juga kompak kok dengan orang tua. Di sekolah itu orang dilarang dewasa loh. Orang dilarang akil. Nah, kamu sekolah aja ya, fokus belajar, jangan mikirin macem-macem. Konsentrasi nak. Gak usah mikirin ini itu urusan orang tua kamu. Gak usah nyuci sendiri, gak usah masak sendiri, gak usah nyari duit. Itu urusan orang tua. Biar kamu fokus aja belajar. Jadi semua langkah untuk menjadi dewasa dihalang oleh sekolah. Kompak dengan orang tua. Agar kamu diterima di SMP favorit, nah nanti di SMP juga gitu, nggak usah macam-macam ya nak ya, agar kamu diterima di SMA favorit. Di SMA favorit juga kamu jangan macam-macam ya anaknya, fokus belajar, sekolah, akademik biar nilainya bagus, biar diterima di ITB, di Unpad, di UPI, di UIN, segala macam. Cuman kita nggak ngomong aja, jangan jadi dewasa nak. Jangan jadi akil ya nak, nanti kamu nggak diterima di ITB kalau akil, nggak diterima di UI UGM nanti kalau kamu akil. Udahlah, sampai waktu kuliah juga masih gitu. Belajar aja yang rajin, nggak usah ikut ekskul, nggak usah demo-demo ditangkap kamu nanti sama polisi, nilai kamu jadi jelek, IP kamu rendah gimana? Mikirin Batam lah, mikirin Galang lah, mikirin Rempang lah, nggak usah nak. Rajin aja belajar. Lulus cepat, kerja cepat, kawin. Jangan dewasa, jangan akil, jangan jadi pemuda. Itu aja yang kita nggak omongin sama anak kita. Kita racuni kok mereka. Kompak antara orang tua dan sekolah. Kompak. Jangan jadi dewasa, jangan jadi akil. Nyari duit nggak usah, ayah masih punya cukup duit kok untuk mengkuliahkan kamu. Bunda masih ada dana kok sekedar untuk kamu bisa kuliah dengan aman. Fasilitas kami siapkan. Bahkan ada orang tua yang tega mengatakan, nak ayah ini dulu miskin nak, karena nenekmu miskin, ayah berjuang mati-matian. Lalu alhamdulillah lewat perjuangan itu sekarang ayah sukses. Tapi apa kata ayah itu kepada anaknya? Cukup ayah yang menderita. Nah. Kamu nggak perlu menderita seperti ayah menderita. Itu kan ayah yang jahat itu. Dia sukses lewat jalan penderitaan, tapi dia tidak ingin anaknya menderita. Berarti dia nggak ingin anaknya sukses. Ayah, cukupkan fasilitasmu nak. Ayah dengan fasilitas yang terbatas aja bisa sukses, kamu dengan fasilitas yang lebih lengkap lebih bisa sukses. Sejak kapan orang sukses oleh karena fasilitas? Sukses itu lewat perjuangan.
Harusnya dia wariskan dong jalan suksesnya kepada anaknya. Menderitalah nak, agar kamu sukses. Sebagaimana ayah dulu menderita dan sekarang ayah sukses. Jalan sukses cuma satu. Jalan penderitaan itu. Jangan malah bilang cukuplah ayah yang menderita. Dia menderita untuk sukses, tapi dia dendam dengan penderitaan masa lalunya. Kok dendam dengan penderitaan masa lalu? Ada apa? Sehingga Allah sindir memang. Wahadainahu najdain falaktahamal aqabah. Kami tunjuki manusia dua jalan, sayang disayang. Dia tidak memilihkan jalan yang mendaki lagi sulit. Dikasih Allah tawaran dua jalan, dia nggak mau memilih jalan yang mendaki lagi sulit. Jalan aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Apa itu jalan yang mendaki lagi sulit? Fakku raqabah. Membebaskan budak. Dan seterusnya. Saya kadang-kadang sedih. Gak kepingin anaknya masuk surga. Anak rajin sholat, rajin puasa, rajin zikir, rajin ngaji, rajin tahfiz, rajin infak, tapi belum pernah menderita, tidak akan masuk surga. Ingat ayah bunda, yang saya sampaikan hari ini, surat Al-Baqarah 214, gak akan masuk surga. Rajin puasa, rajin ngaji, rajin sholat, rajin tahfiz, rajin zakat, rajin infak, rajin nutup aurat. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masatumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian merasa akan masuk surga? Padahal belum kalian derita apa-apa yang telah diderita oleh orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa kesusahan, kesulitan dan gonjang-ganjingnya hidup. Ya. Sehingga Rasul dan orang-orang beriman bersama mereka nyaris tak tahan dan bertanya, kapan datangnya pertolongan Allah? Sungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat dari puncak penderitaan. Silakan baca surat Al-Baqarah 214 nanti di rumah. Siapa tahu saya salah terjemahan. Benarkah tidak akan masuk surga orang yang dalam hidupnya tak pernah menderita? Walaupun dia rajin sholat dan ibadah yang lain-lain. Kok nggak ingin kita anak kita masuk surga? Saya juga bingung. Nah, mohon maaf waktunya sudah hampir habis ya. Jadi lahirlah adolescent, pre-adult. Bukan anak tapi belum dewasa, anak baru gede. Anak enggak, gede belum ya. Nah, kita terjebak membenarkan masa remaja. Karena kita lihat masa remaja itu ada di mana-mana. Dari Sabang sampai Merauke ada remaja, dari New York sampai Paris ada remaja. Rasa-rasanya semua ini sekarang habis anak-anak pasti remaja dulu. Karena di mana-mana kita lihat habis anak-anak remaja dulu, kita menganggap remaja itu memang keniscayaan, kemestian, memang mesti dilewatin. Oh wajar ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat, nggak jauh kok dari Bandung, datanglah ke Kabupaten Lebak, Provinsi Banten ya. Di sana ada orang Badui, sampai hari ini juga nggak kenal remaja kok. Kalau mau jauh-jauh dikit ya, di Sumatera itu di Jambi itu ada suku anak dalam. Suku anak dalam juga sampai sekarang nggak mengenal remaja kok. Banyak orang-orang Papua pedalaman nggak mengenal masa remaja sekarang ya. Nah begitu. Jadi kata siapa remaja itu periode yang pasti kita lewati. Mentang-mentang mayoritas mutlak manusia sekarang itu habis ada anak remaja dulu. Nah kemudian yang berikutnya adalah mendapatkan pembenaran ilmiah, pembenaran sosial, bahkan yang paling sedih mendapatkan pembenaran keagamaan. Tahun 80-an di negara Arab pun baru ada istilah baru remaja, bahasa Arabnya murahaqah. Mendengarkan bahasa Arab kita kira Islam loh. Ikut-ikutan sekarang. Menurut ajaran Islam, periode perkembangan manusia itu anak-anak, tifl, habis itu murahaqah. Pokoknya kalau dengar bahasa Arab udah Islam aja. Alhamdulillah
ulama-ulama Timur Tengah sekarang dan psikolog-psikolog muslim sekarang di Timur Tengah mulai mengkritik konsep murhaqah ini. Mendapatkan pembenaran ilmiah secara sosial juga. Maklumlah masih remaja, SMP belum bisa nyari duit, wajar, namanya juga remaja, masih uring-uringan. Ya juga namanya remaja, ya uring-uringan lah. Suka ribut-ribut, namanya juga remaja gitu ya. Kita melakukan pembenaran sosial, pembenaran ilmiah, pembenaran atas nama agama, lengkap sudah. Kita terjebak pada sebuah gagasan yang bernama remaja. Tinggal dikasih nama remaja Islam, remaja masjid. Ya saya bersyukur Muhammadiyah kemudian belakangan mulai mendengarkanlah omongan-omongan kami, sehingga sekarang ikatan remaja Muhammadiyah udah gak ada ya. Tapi kan dulu ada. Saya berharap yang lain-lain juga. Ikatan Pemuda Masjid, Ikatan Pemuda Islam. Dulu juga adanya BKPMI kok, Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia. Belakangan kok jadi BKPRMI, Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia. Kan belakangan ya. Baru muncul kata remaja jadi pakai R deh. Dan saya tahu sejarahnya. Cuman gara-gara keributan di Golkar kok dulu, sehingga R itu masuk. Kalau nggak ada keributan juga nggak ada, itu BKPMI adanya. Ya. Kebetulan BKPMI pun yang bikin Golkar dulu. Ditambahin R juga di Golkar juga terjadi waktu itu. Ya. Nah, baik ya. Saya minta waktu sedikit lagi. Jadi remaja ini tragedi ya. Udah balik belum akil, bukan anak tapi belum dewasa. Periode transisi kepanjangan. Islam itu memang membenarkan adanya masa tenggang ya. 12 udah pemuda, 15, paling lambat 15. Jadi 3 tahun ada masa tenggang, sekarang panjang sekali. Ya. Tidak produktif. Kalau pemuda mah produktif. Karena pemuda itu udah akil, udah balik. Tapi kalau yang namanya remaja itu bukan sekedar konsumtif ya, bahkan destruktif, bawaannya ngerusak. Nah mereka pun punya istilah generasi galau, kami itu galau katanya ya. Sekarang ada istilah strawberry gitu ya. Bingung dengan identitas, bingung dengan status, bingung dengan posisi sosial. Karena banci memang, karena apa? Mendidik remaja sama sulitnya dengan mencarikan WC buat bencong. Dikasih WC cewek, ceweknya kabur semua. Dikasih WC cowok, bencongnya protes. Bukan cewek katanya gitu. Sesulit ini ngadapin remaja. Jadi kalau dulu Bung Karno berani bilang, sebutkan aku, berikan aku 10 pemuda akan aku guncang dunia. Sekarang berikan aku 1 remaja, pusing kepalaku di bawahnya. Sampai seorang psikolog dari Amerika Serikat pernah bilang, tahu nggak kalian gimana cara ngadapin remaja? Gampang, 12 tahun tolong dibius, 20 tahun bangunin lagi. Udah, nggak ada cara lain, kami pusing katanya. Untung Islam punya cara. Tolong baliknya ditekan, tolong akilnya dipercepat. Yang lain pusing. Ada oknum-oknum sekarang di Kementerian Kesehatan sedang mempersiapkan program kondomisasi remaja. Ya mau diapain lagi ya, mereka udah kepengen banget berhubungan seks, tapi mereka belum siap menikah. Jadi ya udah, siapkan kondomisasi remaja. Nah begitu. Kalau hamil gimana? Ya kita bikin program aborsi sehat namanya. Saya nggak mengatakan kementeriannya ya, tapi ada oknum-oknum di sana saya tahu. Oh ya, saya tadi mohon maaf buru-buru, saya tadi sempat Jadi pendidikan itu pertama kenapa akil terlambat? Karena pendidikan karakter terbengkalai sejak era revolusi industri. Kenapa balik terlalu cepat? Karena sejak revolusi industri waktu nggak ada tapi duit banyak. Sehingga anak diberikan makanan berlebih-lebihan, overnutrisi ya. Jadi balik kedewasaan badan yang makin cepat itu kan overnutrisi, overproteksi. Sudahlah nutrisi yang masuk kebanyakan diproteksi sehingga nggak bisa mengeluarkannya dalam bentuk aktivitas. Dulu zaman kita walaupun overnutrisi, tapi aktivitas kita itu menguras nutrisi. Main petak umpet ngabisin berapa kalori kira-kira? Main gobak sodor, main bentengan. Kalau perempuan main tali, lompat tali, main salamanda.
Itu menghabiskan nutrisi loh. Kalau sekarang semuanya digantikan dengan gadget. Belum lagi makanan-makanan yang tidak sehat. Ya. Nah, jadi persoalannya di situ. Ya, saya lompat saja. Ini aja ya sebagai penutup ya. Jadi pertama, akil itu artinya dewasa mental, berakal. Ciri khasnya minimal 4. Pertama, dia bertanggung jawab. Yang kedua, dia memiliki kemampuan berpikir, memecahkan masalah, mengambil keputusan. Dia berakal. Yang ketiga, dia punya kemandirian. Dan yang keempat, memiliki kecakapan sosial, pengelolaan konflik, kepemimpinan, kerjasama, komunikasi bagus. Itu manusia akil namanya. Kalau manusia balik itu, dia dewasa fisik. Cirinya yang laki-laki sudah mimpi basah dan yang perempuan sudah menstruasi. Kemudian yang kedua, akil ini dipengaruhi oleh pendidikan ya. Akil ini dipengaruhi oleh pendidikan, sedangkan balik itu dipengaruhi oleh nutrisi. Tapi bukan cuma nutrisi ya. Mata yang sering menonton pornografi itu juga mempercepat hormon-hormon kedewasaan. Anak kecil yang belum apa-apa di bawah 7 tahun udah diajarkan baca, tulis, hitung. Itu mengakibatkan hormon-hormon intelektualnya berkembang terlalu cepat. Akhirnya kedewasaannya juga makin cepat juga secara fisik. Ya. Makanan-makanan yang terlalu suntik hormon. Sekarang kita membeli buah dan sayuran dari Tiongkok, mengimpor. Itu mereka itu kan melakukan proses transgenetika dengan kode TX. Belilah buah yang diimpor dari Tiongkok, belilah sayur yang diimpor dari Tiongkok, itu ada kode TX-nya, transgenetika, pakai DNA babi ya. Jadi dewasa fisik itu karena faktor-faktor itu juga, gitu ya. Ya. Akil itu artinya berkembangnya akal, balik itu berkembangnya nafsu. Kebayang nggak sih? Akal belum berkembang tapi nafsu sudah meluap-luap. Malu kita dengan lagu Indonesia Raya kita. Lagu Indonesia Raya aja berpesan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa dulu dong yang dibangun, badan aja yang diperbesar. Membangun badan kan membangun hawa nafsu. Gak apa-apa, hawa nafsu itu bagus, tapi kalau nggak dikontrol sama akal itu bahaya. Hawa nafsu sudah muncul di usia 27 tahun, baru akal berfungsi dengan baik. Lalu selama 18 tahun itu ngapain? Ya. Akil itu fungsi tanggung jawab, dan balik itu fungsi reproduksi. Orang kalau sudah balik, artinya mereka sudah punya hasrat untuk melakukan fungsi reproduksi ini. Sementara rasa tanggung jawab itu belum muncul. Akhirnya kumaha engke lah gitu. Kalau hamil gimana? Gimana nanti? Emang gua pikirin. Nah, udah, emang gua pikirin. Ya. Ini kan berbahaya. Seandainya rasa tanggung jawab itu ada, walaupun hasrat nafsu bergejolak, dia masih mikirin kalau gini ntar gimana, kalau gini ntar gimana. Sekarang udah enggak. Ya. Akil itu mandiri tanggung jawab, dan balik itu life instinct and death instinct, insting kehidupan dan insting kematian. Siapa yang paling bersalah balik kecepatan? Bundanya. Ibunya memberikan nutrisi berlebihan. Over lemak, over karbohidrat, over protein, over gizi, over macam-macam. Udah gitu proteksi pun berlebihan lagi. Anak gak boleh gini, anak gak boleh gini. Ini bundanya tuh lebay. Ini yang menyebabkan balik itu kecepatan. Akil yang terlalu lambat ini salah siapa? Kedewasaan mental yang terlambat. Salah ayahnya. Ayah merasa tidak bertanggung jawab terhadap pendidikan anak. Padahal hampir semua tokoh pendidikan anak dalam Al-Quran itu laki-laki. Mau Luqman kek, mau Ibrahim kek, mau Yakub kek, mau Zakaria kek, mau Imran kek gitu. Ada 17 rangkaian ayat dalam Al-Quran tentang pendidikan anak. 14 dari 17 rangkaian ayat tentang pendidikan anak itu pelakunya bapaknya. 2 dari 17 pelakunya ibunya. 1 dari 17 pelakunya dua-duanya. 85% ayat Al-Quran tentang pendidikan anak itu pelakunya bapaknya. Bapaknya abai. Indonesia is the fatherless country. Indonesia ini negeri tanpa ayah.
Dalam satu hadis Rasulullah yang sangat terkenal dikatakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidani aw nasrani aw majisani. Setiap anak terlahir dalam fitrah, ayahnya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Makanya pernah ada seorang ibu nanya ke saya, Ustadz, kenapa Islam membenarkan ya laki-laki mukmin itu menikahi wanita ahli kitab yang baik-baik? Nanti anaknya jadi ahli kitab dong karena ibunya ahli kitab. Tenang aja, saya bilang. Islam itu membenarkan laki-laki mukmin menikahi wanita ahli kitab karena pendidik anak itu ayahnya. Di akhirat nanti yang akan ditanyakan oleh Allah tentang anak-anaknya itu, tentang menikahnya itu bukan ibu, bapak. Bapak yang akan ditanya. Nah gitu. Dan manusia juga nyalahin bapaknya kalau di akhirat nanti. Kenapa kamu durhaka? Natabi'u aba'ana. Kami durhaka gara-gara ngikutin bapak-bapak kami, perangai bapak kami, ajaran bapak kami. Makanya dalam satu hadis riwayat Hakim dan Tabrani diingatkan, sejengkal anak gadis kita keluar rumah tak menutup aurat, sejengkal pula ayahnya lebih dekat dengan pintu jahanam. Ayahnya kok lagi-lagi yang disebut. Dan kalau ayah masih ingin mendapatkan doa anak soleh, didiklah anak. Karena doa anak soleh itu ada syaratnya. Kama rabbayani shaghira. Karena keduanya telah rabbayani di waktu kecil. Rabbaya berasal dari kata robba. Robba itu mendidik. Robba ya robbu tarbiyah. Dua orang robbaya, dua-duanya mendidik aku di waktu kecil. Jika ayah tak terlibat, ini yang bahaya. Ya. Jadi ini ada persoalan. Bunda lebay, ayah abai, lahir generasi alay, generasi remaja, dan kondisinya udah makin lama makin mengerikan gitu loh. Ya. Dengan segala ulahnya. Kalau kita ingin menyelesaikan masalah dari akarnya, ya selesaikan masalah ini. Bukan semata-mata training mengelola duit agar gak terlibat pinjol, bukan semata-mata itu. Dewasakan mereka, pemudahkan mereka, jangan jadikan mereka remaja. Ya. Kata kuncinya ada di situ kok. Sekarang ini yang namanya bully itu luar biasa ya. Terakhir ditangkap lagi tuh di daerah mana tuh, membuli itu luar biasa. Anak SMP. Karena itu ada nafsu yang luar biasa, insting agresivitas yang nggak terkendali, yang membuat dia seperti itu kondisinya sekarang. Nah baik, ayah sekalian, saya bisa mengatakan, ya sebenarnya ini baru pengantar ya. Tapi mudah-mudahan nanti ya Abah Hasan akan menjelaskan dalam konteks maulid bagaimana kemudian manusia-manusia itu dididik menjadi pemuda di zaman Rasulullah ya. Nggak dididik jadi remaja. Kita ingin kembali anak-anak kita menjadi manusia seperti itu. Syukur Aminoto 18 tahun mendirikan Syarikat Islam, Buya Hamka 16 tahun merantau ke Mekah studi Islam, Tan Malaka 15 tahun berangkat ke Belanda studi hukum, 14 tahun rata-rata mereka bikin sumpah pemuda itu rata-rata 14 tahun. Usama bin Zaid 17 tahun jadi jenderal, Sudirman 24 tahun jadi jenderal. Itu yang sebenarnya kita inginkan di masa akan datang. Kalau nggak kita kan berharapan dengan masa terus. Agar pendidikan agama kita hanya mendidik taklif syar'i, tapi tidak menyiapkan mukallaf. Taklifnya diajarkan, tapi mukallafnya nggak disiapkan. Sholat diajarkan, puasa diajarkan, ngaji diajarkan, tilawah diajarkan, tafsir diajarkan, tapi menjadi dewasa, menjadi mukallaf apa disiapkan? Enggak. Sama saja dengan mendidik cara mengangkat barbel, angkat besi, tapi kaki nggak disiapkan, paha nggak disiapkan, tangan nggak disiapkan. Patah itu nanti. Ya. Makanya kemudian saya bikin kurikulum akil balik di mana-mana ya dalam rangka itu. Tolong dong siapkan taklifus syar'inya, tapi tolong juga dong siapkan mukallafnya agar mukallaf ini siap memikul syariat gitu. Nah itu saja dari saya, terima kasih, mohon maaf ya bertambah dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini mengingat waktu ya, kami berikan